Shalom dan selamat bertemu sekali lagi kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada minggu ini sekali lagi kita tidak ada rakaman untuk pujian penyembahan dan sebagainya. Hanya firman Tuhan saja. Walau bagaimanapun saya mendorong untuk setiap jemaat yang mengikuti rakaman atau beribadah bersama dengan keluarga di rumah, membuat persekutuan. Saya mendorong supaya jemaat juga boleh ikut serta di dalam mendengar firman Tuhan. Apa yang disampaikan pada hari ini, itulah juga firman Tuhan yang disampaikan di gereja, di dalam ibadat. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih untuk kesempatan kami dapat belajar sekali lagi bersama-sama di tempat ini. Semuanya Tuhan karena kasih-Mu, semuanya karena anugerah-Mu ya Bapa. Di minggu yang kedua di tahun yang baru ini kami mau datang pada Tuhan. Sekali lagi kami mau duduk belajar kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikan firman Tuhan mengaku tidak punya apa-apa. Hamba memohon hikmat, mohon kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Sucikan, kuduskanlah hati kami Bapa. Ampuni kami dan saya berdoa biar Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami, urapi hamba-Mu ya Bapa di syurga. Terpujilah Engkau Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami pada hari ini. Dan biar firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, mengambil tempat dalam hati kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang saya kasihi, tanpa melengah masa, pada hari ini saya ingin mengambil satu petikan yang sangat menarik hati saya, bahkan menarik perhatian saya dalam beberapa minggu ini di tahun baru ini. Petikan itu ada dalam Yesaya pasal 43 ayat 18 hingga ayat yang ke-19e. Saya bacakan firman Tuhan berkata seperti ini. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, latar belakang ayat ini itu mengisahkan pada masa umat Tuhan, yaitu umat Israel, masih berada di dalam pembuangan. Dan kalau kita baca seluruh ayat ini, kita melihat bagaimana Allah ingin melakukan, dengan arti kata lain, Dia ingin melakukan pembebasan kepada umat Israel yang telah masih dalam pembuangan di Babel. Dan pada waktu umat Israel berada di Babel, pikiran mereka masih teringat-ingat tentang keluaran yang pertama, bagaimana Musa membawa nenek moyang mereka itu keluar dari Mesir ke padang gurun. Dan mereka melihat mujizat itu, mereka melihat cerita itu, dan itu masih segar di dalam ingatan mereka. Dengan arti kata lain, saudara, umat Israel semasa dalam pembuangan, mereka belum move on. Pikiran mereka masih teringat tentang mujizat yang pernah mereka alami satu ketika dulu. Keluaran yang pertama dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tetapi mereka berada tersekat di padang gurun, berputar-putar selama 40 tahun. Nah saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, makanya Allah menegur umat Israel pada waktu dalam ayat ini kita melihat bilangnya, Allah berkata, jangan ingat-ingat hal yang dahulu, move on lah. Terus bangkit dan pandang ke depan. Kenapa pandang ke depan? Allah berkata, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang lebih hebat, yang lebih luar biasa daripada apa yang pernah berlaku satu ketika dahulu. Ini Allah beritahu kepada umat Israel. Umat Israel perlu move on, perlu bergerak maju, pandang ke hadapan. Sesuatu yang baru yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Makanya saudara, dalam khotbah pada pagi hari ini, pada hari ini saya ingin membawa satu tema firman Tuhan yang bertemakan move on, terus maju dan pandang ke hadapan.
Saya mau supaya setiap jemaat kita di seluruh paroki, mari kita maju, terus bergerak memandang ke hadapan, tanpa mengingat-ingat apa yang ada di belakang kita. Apakah itu pencapaian kita, pencapaian yang terbaik, atau apa saja mujizat-mujizat Tuhan yang saudara rasakan pada tahun 2021. Kita bersyukur untuk semua pekerjaan Tuhan, tapi mari saya mau mengajak semua jemaat move on, terus maju, pandang ke hadapan, dan bersedia untuk apa-apa saja pekerjaan Tuhan yang Tuhan mau kerjakan di dalam paroki kita. Jangan seperti umat Israel yang telah ditegur oleh Allah. Dia kata, jangan ingat-ingat lagi hal yang dahulu. Itu baik, Tuhan telah bekerja satu ketika dulu. Tapi kata Tuhan, jangan ingat-ingat lagi, karena aku ingin melakukan sesuatu yang baru. Fokus kepada apa yang Tuhan ingin kerjakan pada hari ini, kata Tuhan. Dan saya mau mengajak semua jemaat Tuhan di seluruh paroki, sama ada itu para staf, pemimpin-pemimpin gereja, warden PCC, pemimpin-pemimpin sel. Saya mau mengajak kepada kita semua supaya kita move on, fokus ke hadapan, bergerak ke hadapan untuk tahun 2022 ini. Untuk kita bergerak ke hadapan, saudara, ada banyak perkara yang perlu kita lakukan. Ada banyak perkara yang harus kita laksanakan untuk kita bergerak ke hadapan, maju dan fokus ke hadapan. Namun ada dua perkara pada hari ini yang harus terlebih dahulu kita lakukan sebelum kita terus maju bergerak di hadapan. Dan dua perkara inilah yang saya mau supaya kita lakukan, supaya kita boleh move on, terus maju. Yang pertama, saudara, mari kita perbaiki kesilapan kita yang lalu. Kesilapan yang kita lakukan sekitar tahun lalu 2021, mari kita perbaiki. Siapapun pernah silap, siapapun pernah gagal. Apakah kamu gagal di dalam akademik, gagal di dalam bisnis, atau saya mau katakan gagal di dalam pelayananmu, gagal di dalam komitmenmu. Ada kesilapan-kesilapan yang kamu lakukan pada tahun lalu yang itu menghambat pelayananmu, menghambat bisnismu. Perbaiki kesilapan lalu. Daud, seorang yang hebat, dia juga melakukan kesilapan, dia juga pernah gagal, saudara. Namun apa yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur 119 ayat 71, dia berkata seperti ini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Daud berkata tertindas itu baik bagiku. Kenapa? Dilanjutkan, supaya aku belajar ketetapanmu. Dengar sini baik-baik. Daud berkata, kalau aku lemah jika aku ditindas itu baik. Kalau aku dahulunya aku pernah gagal itu baik, kata Daud. Kenapa? Supaya aku boleh belajar. Ingat, saudara, hidup ini adalah satu pelajaran. Saudara tertindas, saudara harus belajar. Saudara melakukan kesilapan, saudara harus belajar daripada kesilapan masa lalu. Saudara pernah mengalami kegagalan demi kegagalan, saudara harus belajar. Saudara pernah dianiaya, saudara mesti belajar, saudara yang saya kasih. Belajar itu ada dua sisi. Sisi pertama, belajar, ambil kebaikan yang orang berikan, yang kita lihat daripada orang lain. Sisi yang kedua, kalau orang itu berlaku jahat kepada kita, ambil bahagian sisi yang kedua, yaitu jangan lakukan itu juga satu pelajaran. Kalau saudara ditindas, saudara dipijak-pijak, belajar. Di sana saudara harus belajar supaya katakan dengan diri saudara bahwa saya tidak akan melakukan ini. Belajar yang negatif, belajar juga dari yang baik. Saudara yang saya kasih. Makanya perbaiki kesilapan masa lalu dengan belajar. Perbaiki kesilapan saudara. Yang kedua, saudara, pada waktu kita belajar dari kegagalan, yang kedua ialah bangkitlah. Bangkit daripada kejatuhan kita, saudara. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, kita semua ini bukanlah orang-orang yang sempurna.
Kita mungkin pernah mengalami kejatuhan-kejatuhan. Sama ada kejatuhan saudara, iman saudara pernah jatuh. Di dalam pelayanan saudara jatuh. Tapi saudara, kita harus move on. Kita harus maju terus. Berjalan terus saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Kalau jatuh, bangkit dan berjalan lagi. Saudara jatuh dalam pelayanan, bangkit dan berjalan lagi. Memang ada disiplin-disiplin tertentu yang Tuhan akan kenakan dalam kehidupan kita pada waktu kita jatuh. Orang benar jatuh itu berbeza dengan orang yang tidak benar. Firman Tuhan berkata dalam Amsal pasal 24 ayat 16 berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Dengar baik-baik saudara. Saudara dan saya ini adalah orang benar. Firman Tuhan berkata, sungguh pun kita jatuh sebanyak 7 kali, dia tetap akan bangun. Karena kita manusia, saudara yang saya kasih. Dan kita terus memperbaiki kesilapan, belajar daripada kegagalan kita yang kita lakukan. Apalagi saudara, setelah kita belajar dari kegagalan, bangkit dari kejatuhan, mari kita sadar daripada kesilapan kita. Belajar daripada kesalahan kita. Kita pernah salah, kita pernah silap, tapi mari kita sadar dan kita bangkit kembali. Sadar. Beza orang benar dan orang tidak benar ialah pada waktu dia melakukan kesilapan, dia sadar dan dia berubah. Tapi orang yang tidak benar di hadapan Tuhan, dia melakukan kesilapan, dia tidak sadar dan dia tidak berubah. Dan saya mau mendorong kita, mari sadar dari kesilapan kita. Sekali lagi saya katakan, semua orang pernah silap. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Kalau kita melihat dalam Lukas pasal 15 ayat 18, firman Tuhan berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ini merupakan cerita tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Bagaimana seorang anak yang telah hilang itu menghabiskan semua uangnya dengan pelacur-pelacur. Dan akhirnya dia sadar akan kesilapannya. Dia bukan saja sadar, tapi dia bangkit. Dan dia pergi kembali kepada bapaknya. Mengakui. Saudara, saya mendorong untuk kita semua. Saudara pernah gagal, saudara pernah silap. Bukan saja bangkit, tapi sadar, bertobat saudara. Kembali kepada pencipta kita. Kembali kepada Bapa kita. Kembali kepada penyelamat kita. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan kalau kita sungguh-sungguh datang kepadanya, saudara. Move on. Move on, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Jangan biarkan kesilapan lalu itu terus mencengkam kehidupan kita. Belajarlah dari kegagalan. Bangkitlah dari kejatuhan. Jangan biar kita terus jatuh dan kita tidak mau bangun lagi. Orang yang berjaya adalah orang yang pernah jatuh beribu-ribu kali, namun dia tetap berjalan. Di dalam pelayanan juga seperti itu, saudara. Saudara pernah jatuh, bangkit dan sadar dari kesilapan. Datanglah pada Tuhan. Perkara yang kedua, saudara, untuk kita boleh move on, mari kita terus pandang Yesus ada di hadapan kita. Setelah kita bangkit, kita bangun, belajar, ingat Yesus ada di hadapan kita. Dialah yang akan menjadi guide kita, memimpin kembali kehidupan kita. Mungkin selama ini perjalanan hidup kita seperti ini, tidak menentu, tidak ada arah, tidak ada tujuan. Pelayanan kita seperti ini, tidak arah tujuan. Tapi ingat, pandang Yesus di hadapan kita, karena Dia berjalan bersama dengan kita. Mari kita berjalan dengan Tuhan. Dia memimpin kita. Ulangan pasal 31 ayat 8 berkata, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di hadapanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan patah hati. Pegang janji ini, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Yesus ada di hadapan, Dia berkata, aku berjalan di hadapanmu. Maka jangan bimbang, saudara. Dia sendiri akan menyertai kita. Apa yang kita lakukan,
Visi kita taruh di hadapan, dan Yesus akan berjalan bersama-sama dengan kita merealisasikan semua visi-visi yang telah kita rancang pada tahun ini. Dan saya mendorong untuk semua jemaat Tuhan, mari kita bergerak bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin selama ini saudara hanya berjalan sendiri. Mungkin selama ini saudara berjalan dengan kekuatanmu. Mungkin selama ini saudara berjalan dengan hikmat kebijaksanaan yang daripada engkau sendiri, bukan daripada Tuhan. Tapi mari move on. Di tahun 2022 ini move on. Bangkit dan berjalan bersama Yesus, saudara. Dia sedia menerima kita, dia sedia memimpin kita, saudara. Dan saya mendorong untuk semua jemaat Tuhan, mari berjalan dengan Tuhan. Pandang Yesus di hadapan, dan kita berlari pada tujuan yang benar. Saudara, Filipi pasal 3 ayat 13 hingga 14 berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan syurgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jemaat yang saya kasihi, saya sudah beberapa kali khotbahkan tentang petikan ini, dan saya telah baca beberapa kali, saudara. Namun pada waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya menemukan sesuatu yang benar-benar Tuhan secara pribadi juga menegur saya bila saya baca petikan ini. Dalam ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata, berlari-lari pada tujuan. Saudara, dengar sini baik-baik. Ramai orang yang gagal karena tidak ada arah tujuan. Ramai orang yang pelayanan mereka gagal karena pelayanan mereka tidak ada arah tujuan. Saya tanya untuk semua yang melayani, apakah tujuan kamu? Arah tujuan pelayanan saudara? Apakah sekadar untuk melayani supaya orang boleh nampak? Saudara, dengar sini baik-baik. Mari kita move on dan sadar bahwa kita melayani ada tujuannya. Kita harus berlari pada tujuan itu. Jangan kita datang pada Tuhan, jangan kita mengikuti Tuhan tanpa tujuan yang pasti. Sama juga dengan orang yang bisnis, saudara. Orang bisnis tidak akan mau rugi. Tujuan orang bisnis adalah mendapat keuntungan. Itu tujuan mereka. Dan saya mau tanya untuk semua jemaat Tuhan, apakah tujuan hidup saudara? Apakah tujuan saudara melayani, datang ke gereja? Kalau saudara tidak tahu apa tujuannya, saudara berarti saudara telah kehilangan arah tuju hidup saudara. Dan banyak orang, ramai orang yang datang ke gereja kehilangan arah tuju, hala tuju hidup mereka. Tapi mari kita move on, kita sadar, dan kita harus berlari pada tujuan yang benar, yang pasti. Menurut Paulus, dia berkata, tujuannya adalah untuk memenangkan hadiah, dapat hadiah, dan panggilan, yaitu panggilan syurgawi. Itu tujuannya, saudara. Tujuan Paulus melayani supaya dia dapat hadiah yang daripada Tuhan, yaitu keselamatan yang datang daripada Tuhan untuk dia. Namun saudara, itu bukan sesuatu yang kita dapat dengan sekelip mata. Ada harga yang harus kita lakukan. Paulus berkata, aku melupakan semua yang ada di belakangku. Indah, saudara. Saya baru temukan ini. Ada banyak gereja-gereja yang tidak ada hala tuju. Makanya pada tahun ini saya tetapkan sudah hala tuju gereja kita. Gereja kita mau jadi apa? Gereja kita harus menjadi sebuah gereja sel yang aktif. Itu visi saya, saudara. Dan kita harus merealisasikan visi gereja kita. Sebuah gereja sel yang aktif. Karena gereja mungkin akan ditutup, tapi dengar baik-baik, rumah tidak akan mungkin ditutup. Dan saya mendorong untuk semua jemaat Tuhan, berlari pada tujuan itu. Berlari pada goal itu.
berlari pada sasaran itu. Tuhan telah menetapkan sasaran untuk kita capai. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, saya mendorong untuk semua jemaat, mari kita terus maju, melangkah ke hadapan, move on, melihat apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita, fokus ke hadapan. Dan saya berdoa pada tahun ini, pasti Tuhan akan bekerja, akan terjadi suatu perubahan yang luar biasa pada waktu kita fokus dalam pelayanan kita. Itu harus dimulai dengan perbaiki kesilapan kita masa lalu. Belajarlah dari kegagalan, bangkitlah dari kejatuhan, sadar dari kesilapan, pandang Yesus ke hadapan, berjalan dengan Dia, dan tetap berlari pada tujuan yang pasti. Saya mendorong untuk semua jemaat Tuhan sekali lagi, mari tetapkan matlamat kita. Saudara pemimpin sel, tetapkan matlamat saudara. Saudara sebagai staf, warden jemaat, tetapkan matlamat saudara. Untuk jemaat, untuk sel, untuk paroki dan gereja kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Tuhan, saya mau membawa semua jemaat Tuhan di seluruh paroki ini di hadapan-Mu. Kami mau move on, terus bergerak maju, fokus kepada apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kami pada tahun ini, di dalam pelayanan kami pada tahun 2022 ini. Saya berdoa Tuhan, firman-Mu ini biar dapat diserap seluruhnya oleh jemaat Tuhan, sehingga bila mereka mendengar, mereka mendapat kekuatan baru, visi yang baru daripada Tuhan. Meteraikan firman Tuhan dalam setiap hati jemaat-Mu yang Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Diberkatilah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.